Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman penonton Sharing is Caring. Hari ini di video ini kita mau bahas tentang satu materi atau bahasan yang mungkin sering jadi pikiran kita semua gitu ya, masalah overthinking. Kan biasanya orang-orang sekarang tuh menemukan satu istilah overthinking. Dulu mungkin zaman gaya gitu ya. Iya, tukang mikir gitu. Apa? Overthinking gitu. Dulu kan mungkin kayak orang yang kebanyakan mikir dan kayak gini tuh nggak ada nih istilah overthinker gitu. Tapi sekarang ada muncul istilah-istilah di bersama Gen Z yang sangat harus informasinya cepat, muncullah istilah si overthinker ini. Tapi sebetulnya overthinker itu ada nggak baiknya ya teman-teman setelah aku lihat-lihat, karena aku seperti itu. Tapi setelah di treatment sama beliau sejak 2015. Ya Allah, lama banget ya. Iya loh, sejak 2015. Jadi sejak aku masih segede gini. Waktu aku masih sekolah, aku bertemu dengan Mas Sandra, bertemu dan dibina sampai akhirnya aku merasa less overthinker, jadi nggak terlalu banyak mikir gitu. Dulu tuh aku dikirim, gimana kalau gini, gimana kalau gitu, aku pusing aku ini gitu. Terus beliau mengajarkan aku masalah ini gitu, gimana supaya kita itu hidup bikin simple aja teman-teman ya. Jadi tidak usah terlalu rumit lah, karena hidup tuh pada dasarnya sudah rumit. Jadi jangan bikin semua itu lebih rumit dengan juga ini langsung salah maksudnya hidup ya bukan gitu ya, maksudnya kadang-kadang ada hal yang sudah rumit gitu ya. Nah terus kepala kita bikin itu menjadi lebih rumit gitu. Nah, coba kita dengarkan nasihat dari Kanjeng Ratu. Masya Allah. Kanjeng Ratu. Silahkan Teteh. Sandra. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ya saya sebagian setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak, cuma tadi ada yang nggak setuju. Ya maaf. Sudah rumit, berarti jadi statement. Salah. Menggarisbawahi bahwa kehidupan itu sudah rumit ya. Jadi teman-teman semua ini alhamdulillah ya kita bisa ketemu lagi dan semoga hidupnya semakin bahagia. Amin. Semakin memuliakan diri dan memuliakan orang lain gitu ya. Karena kalau diri sudah bahagia, insya Allah yang ada di lingkungan kita insya Allah menjadi pribadi yang mulia. Ya, atau kan kita pingin dicap atau pingin dikenang ketika kita sudah wafat itu kan sebagai orang yang mulia, ya nggak sih? Kayaknya nggak ada orang yang pingin dicap sebagai orang yang troublemaker, karena masa dia kan pasti rata-rata semua orang ingin dikenal, dicap sebagai orang yang baik dan mulia dan membahagiakan gitu ya ketika misalnya kita sudah wafat, gitu ya. Nah, ya alhamdulillah. Salawat dan salam Masya Allah kita sampaikan nih gitu ya kepada insan yang memiliki akhlak yang begitu sangat mulia dan membahagiakan, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti beliau, terus berproses sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnahnya, bukan yang hanya sifatnya daily rutin ya gitu, maksudnya kayak fikih apa ya, ketika bangun tidur baca doa ini atau kita makan pakai tangan kanan, bukan hanya itu saja gitu, termasuk adalah bab hatinya, yang mana Rasulullah itu pribadi yang sangat penuh syukur gitu ya, dan kehidupan kita ini akan menjadi sangat enak yaitu ketika di dalam diri kita itu ada kebahagiaan dan penuh syukur gitu ya. Karena selengkap apapun kehidupan kita, ketika kita tidak memiliki rasa bahagia dan syukur, kayaknya tetap aja akan merasa kurang. Ya, kayaknya kurang kalau misalnya hidup saya kaya, itu kan membandingkan itu kemudian menjadi sebuah tungkungan dan penderitaan akhirnya gitu ya. Maka ya semoga kita menjadi pengikut Rasulullah SAW itu dalam hal sakinahnya hati kita, penuh syukurnya diri kita, gitu ya, bahagianya diri kita, seperti halnya Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana mengisi kehidupan, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada fenomena yang sekarang lagi ramai itu tentang overthinking. Sebenarnya berpikir tentang masa depan itu bagus, gitu ya. Kita memikirkan bagaimana kehidupan kita selanjutnya next itu bagus, tapi kemudian menjadi was-was itu yang menjadi berbahaya. Jadi kenapa munculnya penyakit overthinking itu pasti dikarenakan karena kitanya satu was-was, was-wisu, hati-hati kita ternyata sudah dibisikkan, ditakut-takuti gitu ya oleh setan, yang mana kemudian itu memang ada ya di dalam Quran surat An-Nas juga kan, kita harus berlindung kepada Allah dari waswisu, dari bisikan-bisikan setan. Salah satunya adalah ya kecemasan berlebih gitu ya. Jadi bisikan setan itu bukan cuma
Jadi bukan itu saja gitu ya, tetapi ya termasuk di dalamnya adalah hati-hati loh nanti kalau misalnya ini nanti kamu sakit kalau saumnya terlalu rajin nanti kamu itu kan bagian Iya, iya, seperti jangan nikah loh nanti kalau Kita misalnya susah, nikah nanti terkekang itu gitu. hati-hati ya ketika apalagi itu luas-lusunya untuk tidak melakukan Kebaikan. amal soleh kebaikan berarti ya itu udah jelas jangan ya kita sudah dibisiki oleh syaitan ya. Dan syaitan itu kan ada dari dua golongan ya Iya. golongan jin dan Minal golongan jinnati manusia wan dan dalam nas. surat An-Nas kan seperti itu ya. Jadi kalau yang membisikinya kelihatan jadi dia suruh gitu ya apa was-wasnya itu kelihatan berarti dia itu Manusia. bacaan lah ya teman kita terus auzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya langsung gitu. Iya, was-wasnya datang dari manusia. Nah, kemudian perihal overthinking ini juga yang kedua bisa jadi karena memang kitanya tidak punya ilmu Iya, benar. ya. Kita tidak punya jauh. Kita aja nggak punya ilmu tentang kehidupan ini gitu ya. Makanya kan yang dimaksud dengan belajar tuh bukan nggak cukup 9 tahun gitu ya. Jadi belajar itu bukan hanya sebatas kita duduk di bangku pelajaran dengan berbagai tugas dan berbagai PR. Belajar itu termasuk adalah kita membaca kehidupan kita ini. Sebetulnya Allah ingin apa sih dengan ditugaskannya kita hidup di dunia ini gitu ya. Maka bekali ilmu kita dengan ilmu. Jadi kita tuh harus haus akan ilmu agar kitanya lebih ya siap ya. Contoh kayak gini aja, besok mau ujian, kita belum belajar, itu pasti akan was-was, deg-degan, misinya gimana, bisa nggak. Tapi kalau misalnya kita ada belajar dulu besok ujian, ya insya Allah akan lebih tenang. Nah sama, di hidup kita juga sama. Kita akan menjadi was-was, sien, takut itu karena kita nggak punya bekal, gitu ya. Maka belajar itu bisa jadi kita belajar tentang kehidupan orang lain. Oke, kalau orang lain itu mentok ketemu dengan urusan ini, oh ternyata mereka itu mengambil jalan seperti ini, maka itu menjadi pelajaran buat kita. Next suatu saat nanti kita pun mengalami hal yang sama, maka kita bisa belajar dari kisah-kisah atau dari kejadian-kejadian yang dilalui oleh orang-orang sebelumnya. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, overthinking itu bisa dijadikan apa? Karena kesendiriannya kita juga. Waduh, sendirian. Iya, maaf ya. Ngurus aku. Terus aku gitu. Kesendirian dalam artian kesendirian itu bukan berarti kita hidup sendiri ya, tapi bisa jadi kita tuh barengan sama orang lain, tapi kita sendiri merasa bahwa kayaknya saya tuh tidak dipedulikan deh. Waduh. Jadi kita merasa bahwa tidak akan ada orang yang nolong kita nggak ada orang yang hidupnya seperti kita, maka itu pun bisa menambah was-wasnya ya. Dan yang keempat ini yang ingin menjadi mungkin akan dibahas lebih banyak hari ini, si overthinking itu juga atau satu riuhnya rudetnya gitu ya, tidak simpelnya kehidupan kita itu karena kita itu tidak fokus mengurusi urusan kita sendiri. Jadi kadang kita tuh malah sibuk dengan mengurusi kehidupan atau hal-hal yang sifatnya bisa jadi sebenarnya nggak harus kita pikirkan, tapi kemudian kita pikirkan kejadian kehidupan orang lain, kemudian kita ingin tahu, padahal asalnya kita nggak tahu, gitu ya. Kita nggak dengar bahwa teman kita pergi berdua loh sama sobat kita yang lain, terus kita nggak diajakin, terus kita tuh akhirnya kok aku nggak diajak. Justru di saat kita kemudian ditakdirkan oleh Allah itu kita tidak ikut, itu sebenarnya bisa jadi penyelamatan bagi diri kita agar kita tidak terlalu banyak tuh yang harus kita pikirkan gitu ya. Kita harus fokus aja ke hal yang memang lagi menjadi bagian dari peran kehidupan kita saat ini gitu, seperti itu. Kan ini buat teman-teman semua ya, ini menjadi sebuah pembelajaran gitu ya buat diri kita sendiri bahwa hidup itu sebetulnya sederhana gitu ya, jika menjalaninya dengan kegembiraan dan kemudian dengan kebahagiaan. Mulai dari bahagia dulu, mulai dari gembira dulu, karena insya Allah pasti bakalan lebih mudah. Karena segala sesuatu kalau misalnya udah langsung diiringi dengan ruwet, ya memang akan itulah fitrahnya itu seperti itu. Jadi semesta itu seperti yang akhirnya yang datang keruwetan aja gitu. Tapi di saat kemudian kita sudah merasa tenang, oke lah, insya Allah ada yang mengatur gitu ya, insya Allah ada yang akan memperbaiki semuanya, semua takdir orang-orang ini pun ada di genggamannya Allah, maka ya kita akan lebih enak aja gitu. Saya itu termasuk yang senang jalan gitu ya, senang nyetir mobil gitu kan.
Jadi kalau satu lagi merasa tidak nyaman atau lagi merasa badan lagi udah nggak enak, bukannya bobok gitu, tapi Gitu. oh gitu pergi gitu. Malah Tapi harus gitu. tongno jalan itu harus yang lancar gitu. Oh, kalau macet kan jadi ini ya, aduh, jadi agak migrain gitu. Akhirnya saya punya teori truk gitu ya, yang mana awalnya itu kan kalau misalnya kita lagi nyetir, apalagi posisi nanjak, jalanannya penuh, itu paling nggak enak itu kalau di depan itu udah truk gitu ya. Karena kan Agak akan takut muncul ya, Bun. kekhawatiran dia mundur atau dia Waduh. nggak naik. Iya. Ya pokoknya banyak lah kekhawatiran gitu ya. Ternyata karena sering mengalami kejadian di jalan, pernah ketemu dengan truk yang kemudian memang kita berhenti, dan itu ternyata itu ditarik oleh diri kita sendiri gitu ya. Jadi ketika ketemu dengan truk itu kemudian kita mikir, oh udah deh, gak naik dia ya, gak naik gitu ya. Ternyata memang ya itulah yang kejadian nyata beneran, itu setruk segede itu bisa ketarik sama pikiran kita, itu dahsyatnya kita itu seperti itu. Iya, ya. Manusia itu punya kemampuan untuk menarik apa yang ada di luarnya. Maka ketika satu lagi di jalan, oh udah ini bener nih, mundur. Mundur. Atau itu, oh, udah dia nggak naik, udah nggak naik. Bener nggak naik Bener gitu. nggak naik. Itu bukan kebetulan. Memang kita itu punya kemampuan seperti itu gitu ya. Nah, seringnya seiring berjalannya waktu, sering ketemu dengan berbagai macam kondisi, sampai ya alhamdulillah itu sampai pada satu teori yang saya bikin sendiri gitu ya, bahwa sebenarnya si truk itu punya takdirnya sendiri gitu. Tanpa kita berusaha untuk nyusul truk itu, Allah akan memberikan takdir bagi dia gitu. Apakah dia kemudian berhenti, tiba-tiba belok ke pom bensin, atau tiba-tiba dia berhenti dulu gitu ya, atau kemudian kita dengan mudah kemudian nyusul dia gitu ya. Maka yakinlah sebetulnya Allah itu akan memberikan solusi, dan kelihatan solusinya di saat kita itu tenang. Tapi kalau misalnya di saat kita riuh ditambah dengan was-was dan cemas, ya itu tadi overthinking ya, nanti penyakit fisiknya kan akan ada GERD. Asam lambung naik teh orang-orang. Aduh, aku stres, asam lambung aku naik kan, sering orang itu ngomong gitu. Kekhawatiran yang berlebih gitu ya. Lalu kemudian teman-teman semua gitu ya. Oke. Jadi hidup itu sangat sederhana gitu ya. Jika kita menjalaninya ya gembira, bahagia, kemudian jalani saja porsi hidup kita gitu. Iya. Kita dikasih porsi nih. Jadi kita nggak usah ikut campur porsinya orang lain, kecuali memang kita dimintain tolong untuk ngebantu misalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita itu porsinya tuh segini, ya udah kita fokus aja menyelesaikan apa yang menjadi porsi kehidupan kita gitu ya. Jadi nggak usah juga kemudian tiba-tiba kita makan bakso nih berdua sama teman kita, oke saya kecapin punya kita, lo tiba-tiba kita berinisiatif kecapin sambelin punya teman kita. Aku gak suka pedes kata dia gitu. Itu kan akan menjadi konflik baru. Iya, iya. Tidak menerima. Saya sukanya di bening loh. Lalu tiba-tiba kita ikut campur. Tapi saya sukanya ini pakai kecap manis. Iya kan kamu yang suka itu, pakai gitu. kecap gitu. Hadapi saja yang menjadi porsi Iya. kita, dan ya udah biarkan teman kita atau saudara kita fokus dengan porsinya dia sendiri gitu. Jangan sampai kemudian kita ikut campur dalam kehidupan kita, dan ternyata malah kita tidak menghabiskan atau bahkan tidak menyelesaikan porsi kehidupan kita. Itu yang kemudian akhirnya membuat beban lagi bertambah. Nah, Kita fokus, kenapa? Contoh terlalu fokus dengan kehidupan orang lain tuh misalnya kita kemudian bilang, kita tuh lagi diam, teman kita cerita, terus kemudian kita bilang seharusnya ya dia itu, seharusnya ya itu, sebelum kita bilang seharusnya ke orang lain, seharusnya itu adalah porsinya kita. Seharusnya saya ini gitu ya. Kalau kita sudah selesai, maka siapa untuk mendapatkan porsi kehidupan yang baru? Karena manusia itu nggak akan selesai, tidak akan selesai di satu porsi, kecuali memang sudah sampai kepada jatah kehidupannya gitu ya. Jadi selama kemudian kita sudah menyelesaikan satu porsi, maka kita siap bertemu dengan porsi kehidupan yang lain dan fokus kepada porsi kehidupan kita. Jadi jangan akhirnya porsi kita malah jadi terbengkalai, kita tidak menyelesaikan tugas kita tidak menyelesaikan ujian kehidupan kita gitu ya, lalu kita deny, membohongi diri kita, kemudian tidak menyelesaikannya gitu ya, tapi kita malah sibuk mengurus kehidupan orang lain yang kemudian kita seharusnya coba kalau itu kan jadi yang ngedengernya juga malas sih. Iya, Harusnya tuh kamu tuh nah itu gak enak. loh gitu. Ya, seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah kita itu terkadang ya terlalu masuk dalam urusan orang lain.
yang bukan bagian dari hidup. Nah, ternyata justru itulah yang membuat apa ya, fokus kita itu bukan kepada hal yang harusnya menjadi peran kita, malah kita menjadi fokus kepada hal yang sebetulnya itu bukan peran kita. Bahkan kita pun bisa jadi tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas itu gitu. Jadi secara kita itu kan hidup ini nanti kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sudah menjadi tugas kita malah kita tidak kerjakan, malah yang menjadi fokus orang lain, kemudian kita sibuk mengurusinya. Itu bukan tidak boleh peduli terhadap orang lain. Beda ya, ini harus dibedakan. Peduli itu beda dengan ikut campur. Iya, iya betul. Kalau peduli itu ya kita support, Empati ya, gitu. Dan tanpa melupakan tugas kita, tanpa melupakan PR kita, tanpa melupakan yang menjadi ujian kita gitu ya. Tapi kalau ikut campur tuh ya ikut campur yang lebih, yang kemudian akhirnya malah yang porsi kita yang tidak selesai, malah terlalu melebih-lebihkan, akhirnya ya nggak betul kehidupan kitanya, akhirnya ya menjadi tidak tepat gitu ya, sesuai dengan porsi ya. Begitu Insya Allah betul-betul tentang kehidupan, ya, skill ya sebenarnya harus dilatih ya. Itu harus dilatih, memang harus dilatih. Ketika belajarlah untuk memasukkan hal yang memang menjadi penting ke dalam diri kita. Kalau yang tidak terlalu penting, jangan terlalu banyak dimasukkan. Dan masukkanlah yang memang menjadi poin-poin peran utama, gitu ya. Jadi kalau misalnya sebetulnya itu bukan menjadi peran utama kita, ya itu tempatkan di posisi yang setelah peran utama kita selesai. Maka kenapa kita itu diminta untuk bermuhasabah, ya, untuk berintrospeksi, salah satunya adalah untuk memikirkan sebenarnya kita itu udah on the track melakukan hal yang menjadi peran utama kita, atau jangan-jangan kita malah justru keluar dari rel dan masuk ke rel orang lain gitu. Oh iya ya. Jadi kayak naik kereta gitu, kita malah yang yang itu kayaknya lebih enak deh pindah gitu. Malah yang terjadi kan justru malah akan menjadi tabrak. Iya betul. Fokuslah, karena kita akan dimintain pertanggungjawaban itu nanti adalah apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, ya, peran-peran kita itu bagaimana. Ya sekarang kan banyak orang yang akhirnya disibukkan dengan hal yang nggak penting ya, mengomentari kehidupan artis gitu. Nah itu tuh. Itu kan sebetulnya Padahal mah kita juga banyak yang harus diselesaikan ya, barusan. dan apa kepentingannya untuk kita gitu? Apakah itu menjadi selesai ketika kita mengomentari, bahkan mengomentari dengan kata-kata yang tidak layak gitu ya? Lalu gimana dengan kehidupan kita? Jangan-jangan kita pun ada poin-poin yang kita sendiri belum selesai gitu, dan kita malah disibukkan, diasihkan dengan hal yang sebenarnya nggak penting gitu ya, mengomentari sana, menjadi netizen yang tidak cerdas punten ya gitu, karena hati-hati gitu ya, banyak yang akhirnya kemudian menjadi tersakiti, itu kan menjadi dosa. Jangan sampai kemudian menjadi orang yang rugi, seolah-olah sudah banyak melakukan amal, sudah banyak melakukan amal soleh, ternyata pas waktu dihitung, sudah dibalik ya, jadi disebutkan oleh Rasulullah menjadi pribadi yang merugi, itu ketika dibuka amalannya pribadi ternyata kosong. Kenapa? Karena kita mentransfer pahala-pahala kebaikan kita kepada orang-orang yang ternyata tidak kita sadari itu udah kita sakiti lewat lisan kita gitu ya. Jadi cek kalau misalnya kita bicara tuh ini kira-kira orang sakit hati nggak ya gitu, kalau kita terlibat tiba-tiba ini orang ini akan menjadi sakinah, menerima nggak gitu, dan cek juga apa kita sendiri sudah melakukan gitu ya. Maka belajarlah untuk lebih happy, lebih berbahagia, yaitu dengan fokus kepada peran kita dan jalani kehidupan dengan berhusnuzon kepada Allah. Insya Allah betul. Bicara tadi tentang sakinah ya, mungkin aku pengen sharing satu ayat teman-teman, ada di Quran surah Al-Fat. Ini bahasan tentang sakinah. Jadi orang-orang suka ini kan ditanya kamu hidup untuk apa? Saya mencari ketenangan katanya gitu. Saya mencari kebahagiaan gitu ya. Tapi di sini gitu ada satu ayat ya. Ini ayat 4 Quran surah Al-Fat, bunyinya huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi kalau bicara tadi ketenangan, kita butuh tenang untuk bisa clear memutuskan sesuatu, melangkah ke langkah yang mana tuh kan enak ya kalau posisinya tenang. Beda sama posisi lagi panik, posisi lagi rudet tuh kayaknya susah gitu. Agak susah untuk kita memilih sesuatu tuh dengan benar gitu. Nah, maka kita harus tadi, karena di sini disebutkan bahwa sebetulnya yang menurunkan ketenangan itu Allah, maka kita harus berangsur juga memohon ketenangan itu. Jadi supaya hidup kita tenang, happy, dan tadi kita bisa menjalani kehidupan tuh dengan lebih
ya udah gitu, walaupun misalnya kita lagi menghadapi sesuatu ujian yang mungkin kita juga belum tahu jalan keluarnya apa, ya semoga dengan tadi ketenangan yang Allah turunkan kita bisa lebih pelan-pelan memecah memecah jawabannya gitu. Istilahnya tuh aku suka bilang sama teman-temanku tuh merunutkan isi kepala. Kadang-kadang kayak yang kanan di kiri gitu harus dibantu dibantu dipecah isi kepalanya supaya bisa lebih runut gitu. Terus tadi betul ya, memang better kita tidak banyak ngurusin orang lain, karena aku tuh sebetulnya introvert sekali, beda sama Mas Sandra yang extrovert. Iya nggak sih, Ama? Oh enggak, introvert juga. Oh, kita sama-sama introvert ternyata. Tapi aku merasa introvert person itu punya energi yang tidak sebanyak orang ekstrovert ceritanya nih. Jadi aku merasa ketika aku menghabiskan energiku yang segini-segininya untuk hal-hal yang tidak penting itu kok sayang ya. Lebih baik kita dengan energi yang segini, yang Allah kasih baterainya segini, kita coba alokasikan itu untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Salah satunya tadi ya, fokus ke diri sendiri, fokus ke peran kita gitu. Jadi jangan fokus ke peran orang lain, respon orang lain, karena kita nggak akan diminta pertanggungjawaban nih sama hasil keputusan hidup artis sebenarnya gitu. Kita tuh akan diminta pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan hidup untuk diri kita sendiri. Ya, Masya Allah teman-teman, semoga yang kita sampaikan hari ini jadi pelajaran juga ya, untuk aku terutama gitu. Dan juga buat teman-teman yang mendengarkan terkait ini, semoga kita bisa lebih sakinah menghadapi banyak pilihan-pilihan kehidupan, karena pasti akan terus ya, setiap hari itu akan dihadapkan dengan pilihan A, B, C. Nah, semoga tadi dengan kita mencoba sakinah dan memohon ketenangan dari Allah itu, kita bisa menjadi pribadi yang menjalani hari-harinya lebih baik. Mungkin itu teman-teman ya. Semangat bertemu dengan ketenangan dan kebahagiaan. Insya Allah. Jangan mencari ketenangan kebahagiaan, kalau mencari itu gitu ya. Kalau bertemu menemukan gitu, seperti takdir ya kalau menemukan. Kalau mencari-cari itu kayak nyari apa gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Kalau ada ide mau bahas apa, feel free, silahkan ketik di kolom komen. Insya Allah kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, kita akan bahas. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau hal-hal yang kurang berkenan. Aku tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.